Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Octavia. Saya mahasiswi Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, tingkat 4. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang penjelasan. Ada 4. Yang pertama itu fungsi pembuatan tabel dan grafik. Yang kedua, fungsi pada aplikasi pengolahan angka. Yang ketiga ada fungsi pada aplikasi presentasi, dan yang keempat membuat blog. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsinya, kemudian tata caranya. Yang pertama ada fungsi pembuatan tabel dan grafik, yaitu untuk mengumpulkan informasi kepada si pembaca agar dapat diterima lebih baik dan lebih difahami, atau bisa juga memperjelas hasil penelitian. Kemudian yang kedua ada fungsi aplikasi pengolahan angka, yaitu untuk mengukur tabel, menghitung angka dengan rumus matematika, kemudian menampilkan tabel secara menarik, sehingga membuat grafik itu secara lebih mudah dan berbagai tampilan. Kemudian yang ketiganya ada fungsi aplikasi pada presentasi, yaitu untuk membuat informasi menjadi lebih menarik, bisa berupa gambar ataupun animasi lainnya, agar proses penyampaian informasi ke audiens itu lebih jelas dan lebih dimengerti. Di sini saya langsung aja membuat praktikum gimana membuat tabel dan membuat grafik. Di sini saya udah menyediakan 5 nama, kemudian usia yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena untuk nanti di grafik itu ada pembanding dan perbedaan gitu. Langsung aja dari sini sampai sini, sampai bawah, dada sampai bawah, di blok semuanya. Kemudian pilih all border. Seperti ini, gampang banget gitu. Baik, kemudian untuk pembuatan grafik di sini kan saya sudah memblok ya. Terus langsung masuk aja ke insert, kemudian recommend chart. Nah, di sini ada grafik kolom, ini ada grafik pie, dan yang terakhir ada grafik batang. Di sini kita tinggal milih mau pakai yang mana. Misalkan aku mau pakai yang grafik kolom, kita oke. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini saya langsung aja ke praktik pengolah angka. Di sini saya ambil angka 11 sama 13. Nah, buat angkanya itu bebas ya, mau angka berapapun. Saya mau kasih contoh buat penjumlahan, misalkan pakai rumus gitu kan ya. Sama dengan kemudian sum, sudah sum, kurung buka, diklik angka 11-nya. Nah, di sini tuh cuma bisa kurang sama tambah. Tambah. Misalkan saya mau pakai tambah ya. Terus klik lagi angka 13-nya, kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Nah, jadi langsung gitu, maksudnya tuh jumlahnya segini gitu. Itu pakai rumus yang sum. Saya cuma menjelaskan yang itu. Kemudian yang ketiga itu lanjutannya tuh yang membuat presentasi ya. Di sini saya mau jelasin yang PowerPoint. Soalnya yang nomor 1 yang tabel sama grafik udah, kemudian yang pengolah kata udah. Meskipun mungkin memang masih banyak kurangnya, mohon maaf karena saya hanya bisa menjelaskan seadanya. Kemudian saya akan menjelaskan membuat PowerPoint. Nah, di sini saya udah masuk ya, terus ke new. Di sini tuh ada banyak template. Kita bisa milih mau template yang mana. Tinggal pilihlah mau yang rame ataupun mau yang simple juga ada. Misalkan saya mau pilih yang ini. Nah, pilihan warnanya juga kita bisa milih mau warna apa aja gitu. Misalkan mau pakai warna ini, tinggal diklik, red. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Yang klik to add title itu buat judul. Misalkan judulnya
buat nama kelompok ataupun apa gitu. Nah, buat slide selanjutnya aku klik new slide 2 misalkan, langsung sekaligus ya. Di sini sama buat judul misalkan ciri-ciri, di sini misalkan bla 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 gitu kan, A B C D gitu kan. Nah di sini misalkan fungsi ya, yang ini misalkan sama, ini sebagai contoh aja ya. Di sini tuh bisa ditambahin kayak shapes kayak gini loh. Nah, bentuk-bentuk misalnya mau bintang ataupun mau persegi panjang, bulat bisa. Terus di insert kita bisa nambahin foto, grafik juga bisa. Nah, di sini kayak misalkan kita mau ganti nih, mau pakai yang mana gitu bisa. Nah, ini buat transisinya kita pakai cut misalkan. Beda aja deh. Nah, ini satu slide itu bisa diganti, bisa berbeda transisi. Hapus ya yang ini. Yang ketiganya aku pakai wipe, coba. Nggak kelihatan ya wipe. Nah, ini misalkan yang kelihatan. Animasinya aku nggak pakai ya. Ada animasinya juga kok. Nah, ini langsung aja ke slideshow, klik, kemudian klik. Nah, seperti ini kalau pakai transisi. Kalau misalkan nggak pakai transisi, dihapus ya. Kayak gini agak kurang gitu. Nah, kayak langsung aja gitu, nggak ada animasinya maksudnya ya, nggak ada transisinya, jadi kayak flat aja gitu. Nah, mungkin sekian yang hanya bisa saya sampaikan untuk membuat PowerPoint. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Kurang lebihnya seperti itu. Misalkan mau ditambah animasi ataupun apa, itu terserah, bebas, mau kayak gimana pun juga. Segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat blog gitu kan. Yang pastinya tuh kita ke Google dulu. Misalkan ini new tab ya. Tadi kan saya udah bikin. Kita klik blog. Nah, klik yang ini, yang blogger.com. Saya masuk akun saya ya. Nah, dikarenakan saya sudah login, jadi di dalam loginnya tuh kayak kita tuh milih dulu judul, mau judul apa gitu. Kemudian kita nanti login ke Gmail, konfirmasi kayak misalkan konfirmasi kode atau misalkan tab layar. Seperti itu. Terus kemudian nama, kemudian nanti bikin URL-nya. Sini ada nggak ya? Nah ini, saya kan nyobain masukin keperawatan kritis misalkan, tapi belum ada apa-apanya. Misalkan mau blog baru, judulnya keperawatan berikutnya. Ini ditambah lagi URL-nya, misalkan perawatan bencana, angkanya misalkan bebas, mau angka berapapun, kemudian simpan. Nah,
langsung ada kan keperawatan yang baru gitu. Terus di sini juga ada postingan, karena saya belum pernah memposting. Kemudian bisa komentar, ada penghasilan, halaman, tata letak, temanya pun ada. Banyak temanya. Mungkin saya belum tahu ini berbayar atau tidak. Kemudian hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan tidak pahamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.